Oke, bagaimana tugasnya yang lalu, aman? Cek ya. Ada berapa ini? 6 orang yang kumpul ya. 64 dan 6 orang yang sudah kumpul. Gila. Keluar. Kais. Gerak. Asyik Winta. Nah, ini kurang ya. 1485 kurang 1500 kurang 3 KT. Dan kalau kurang katanya kurang juga nilainya. Pak, kenapa bisa kurang? Itu waktu saya ganti Pak, pas 1.500. Tapi merasa Tidak merasa. Tapi tetap sesuai sebenarnya. ada lagi 500-an, ini kurang 1 KT nih Pak. Wow. Wah ini kemarin siapa ini 201. Ini mana orangnya? Perhatikan tugasnya ya, karena ini signifikan nilainya di sini. Jadi kalau kurang tidak sesuai dengan kebutuhan, jadi nilainya kurang. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang konsepsi benua maritim Indonesia, ya, dan budaya maritim. Tapi untuk kali ini kita konsepsinya saja. Nah, jadi Indonesia itu kan adalah negara kepulauan, ya, negara maritim. Wilayahnya adalah Indonesia dan pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut, ya. Jadi sebelum Indonesia lahir di tahun 1945, Indonesia itu disebut dengan istilah wilayah Nusantara atau wawasan Nusantara. Miangas, Pulau Rote, Sabang Merauke, Miangas, Pulau Rote itu dikenal dengan istilah wilayah Nusantara. Tidak ada istilah Indonesia pada zaman tersebut. Ya. Nah, setelah kemerdekaan 1945, singkat cerita kita perlu merumuskan satu terminologi, satu terma, satu istilah untuk menjadikan Indonesia atau menjadikan wilayah Nusantara ini sebagai satu kesatuan. Ya. Kalau kita mengacu ke sejarah Indonesia, kita dijajah oleh Belanda berapa tahun? 50. Berapa? 350 tahun, 3,5 abad.
penjajahan Belanda di wilayah Nusantara. Itu bukan waktu yang singkat. Itu ada berapa generasi? Berapa generasi kira-kira? 7 sampai 8 generasi. Itu waktu yang panjang ya menjaga Indonesia, menguras sumber daya manusia, sumber daya alam untuk kepentingan orang-orang di Eropa. Nah, yang lainnya. Nah, itu adalah waktu yang cukup panjang ya untuk meletakkan Indonesia sebagai negara yang cukup besar. Ya. Ada banyak mungkin konten-konten yang pernah Anda lihat berkaitan dengan letak geografis Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Saya yakin Anda sudah terpapar informasi itu tentang bagaimana luas Indonesia hampir sama besarnya dengan daratan Eropa. Bahkan daratan Eropa mulai dari ujung sampai hampir menyentuh ke wilayah Timur Tengah. Kalau di apa namanya? Tiklak begitu saja luas wilayah Indonesia dengan daratan-daratan yang ada di Eropa. Nah, Indonesia kemudian lahir sebagai sebuah negara di mana kita sangat multi-etnis. Ya. Sumatera dengan etnisnya, Jawa dengan etnis Jawa yang dominan, Sulawesi dengan beberapa etnis, Kalimantan sampai Papua. Nah, selama penjajahan 350 tahun tersebut itu menciptakan rasa solidaritas. Kalau asumsinya ya, ini teori sosiologinya mungkin, bahwa pendapat-pendapat yang liar mengatakan bahwa seandainya Indonesia atau daratan-daratan yang ada di wilayah Nusantara ini dijajah oleh negara-negara berbeda, mungkin Indonesia tidak lahir seperti sekarang ini. Sumatera dijajah oleh Inggris, mungkin Sumatera sekarang ini bergabung sama Malaysia. Karena sebagian wilayah Sumatera itu dijajah oleh Inggris. Kalimantan pun demikian. Ya. Jawa apalagi, Sulawesi, Irian Jaya atau Papua, ya, masing-masing wilayah dijajah oleh satu penjajah Belanda waktu itu. Ya. Jadi karena ada rasa solidaritas bersama dari setiap wilayah Nusantara ini, sehingga mereka menyatukan kekuatan untuk membentuk satu negara kesatuan. Karena ada rasa identitas, ada rasa solidaritas bersama. Ya, jadi walaupun di tengah perjalanan Indonesia dalam sejarahnya itu juga Portugis, ya, bangsa-bangsa Portugis itu mencoba menduduki beberapa wilayah-wilayah yang ada di Nusantara pada waktu itu, ya tetap kalah sama Belanda. Tetapi rasa solidaritas yang dimiliki oleh wilayah Nusantara ini membentuk satu kesatuan yang namanya Indonesia. Belakangan kemudian 1965 bergabung Papua masuk ke Indonesia. Makanya akibat dari rasa solidaritas ini membentuk satu wilayah kesatuan. Seandainya mungkin wilayah di Malaysia, wilayah lain Malaysia dijajah oleh Belanda, mungkin juga bagian dari Indonesia. Mereka dijajah oleh negara yang berbeda, negara Inggris, tidak Belanda sebagai Portugis, sehingga solidaritas Melayu kita, solidaritas kebangsaan itu muncul akibat dari dijajah oleh satu negara. Itu salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari sekian banyak udara yang dilakukan oleh penjajah Belanda pada waktu itu. Ya, mungkin mudaratnya banyak sekali menampung, ya, termasuk eksploitasi sumber daya alam, sumber daya manusia, SDM, ya, penyiksaan, tanam paksa, kemudian pemerkosaan, ya, dan lain
lain sebagainya, kerja paksa, kerja roda, ya, itu adalah upaya dalam rangka untuk mematangkan kedudukan wilayah Belanda pada waktu itu, VOC pada waktu itu, sehingga karena punya kedekatan rasa emosi yang sama, kita membentuk negara kesatuan Republik Indonesia dengan segala macam dinamikanya. Kita pernah menjadi negara kesatuan, berubah menjadi negara republik, kemudian kembali lagi menjadi negara kesatuan. Nah, itulah kemudian Indonesia dengan segala macam wawasan kewilayahan, ya, wawasan Nusantaranya, latar-belakang historis tersebut dari 1945 sampai tahun 1996 kita mengaktualisasikan diri, melakukan konvensi nasional Indonesia dan kemudian mengkonsepsikan Indonesia sebagai negara atau benua maritim Indonesia. Jadi 1945 sampai 1996 itu tidak ada konsep benua maritim. Prioritas pembangunan kita terkonsentrasi pada sektor-sektor agraris sebelumnya. Soeharto pada masanya konsentrasi pembangunannya adalah sektor agraris. Pokoknya pertanian, perkebunan harus jalan dulu. Perikanan, sektor maritim itu menjadi tidak menjadi perhatian dalam sektor pembangunan. Yang baru di 1996 Indonesia menyadari bahwa kita juga punya potensi maritim yang signifikan dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Thailand, Korea, Jepang, yang sudah lebih dulu mengeksplorasi wilayah Lombok. Ya, kita belakangan di 1996. Kemudian kita memposisikan karena sepanjang repelitanya Soeharto ada 6 repelita, rencana pembangunan 5 tahun Soeharto itu mulai dari repelita 1 sampai repelita 4 tidak ada program atau prioritas pembangunan yang muaranya atau sektornya mengembangkan sektor maritim. Semua di sektor pertanian. Itu makanya kemudian karena kita karena banyak faktor ya, sumber daya manusia terbatas, teknologi terbatas, pendidikan terbatas, sehingga pemerintah pada saat itu ya memikirkan pokoknya bagaimana caranya dulu semua bisa makan nasi. Makanya suasana malam berkali-kali dicoba pada masa Soeharto dan beberapa kali hasil itu dalam rangka untuk bagaimana semua masyarakat Indonesia itu bisa makan. Nah, baru kemudian bergeser ke sektor kemaritiman di repelita ke-5 sampai kemudian masuk ke 6 dan seterusnya sampai sekarang ini. Jadi sektor kemaritiman selama Indonesia merdeka tahun 96 itu tidak menjadi prioritas pembangunan. Dan ibaratnya kita mengunjungi potensi sumber daya alam yang potensial yang bisa mengentaskan kemiskinan, dan sumber daya alam ini dikelola secara tradisional oleh masyarakat, tidak disentuh oleh pemerintah, tapi dikelola secara tradisional oleh masyarakat, dan akhirnya saat ini terus terpelihara sampai saat ini. Nah, berbeda kalau pemerintah Jepang seperti Jepang, Korea, Thailand, itu sudah dari awal mereka sudah menyentuh sektor-sektor maritim, pembangunan maritim, perikanan, perusahaan perikanan, sehingga tata kelolanya sudah sangat profesional. Dan di Indonesia tata kelola yang pengelolaan sumber daya alam khususnya perikanan itu masih bergantung terhadap tata kelola grassroots, tata kelola akar rumput yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat di Indonesia. Ya, pemerintah hanya memberikan bantuan hibah berupa alat tangkap, perahu, mesin, jaring dan seterusnya, tapi tata kelola bagi hasil apa dan lain sebagainya itu masih bergantung pada tata kelola masyarakat tradisional. Tetapi juga sudah ada perusahaan-perusahaan besar yang mengelola sistem perikanan kita di Indonesia yang dengan tata kelola yang baik. Tapi sebagian besar kita masih tradisional. Makanya kemudian ada banyak buku ya, kalau penelitian yang menulis tentang perangkap kemiskinan, maka
ini kemudian Indonesia itu merupakan negara anomali di perikanan. Kenapa anomali? Karena idealnya sumber daya alam melimpah berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Nah, ini justru sebaliknya. Ini kan anomali. Sumber daya alam melimpah, laut, darat, udara melimpah. Ditaksir sekian ratus triliun, bahkan 2 triliun. Tapi kenapa sumber daya manusia kita atau tingkat kesejahteraan kita justru rendah? Dari 10% orang miskin di Indonesia, 80%-nya adalah masyarakat nelayan. Selebihnya masyarakat kota dan lain-lain. Tapi dari 10%, anggaplah 250 juta, 10%-nya berapa? 25 juta, ya. Nah, dari 25 juta orang ini, 80% adalah masyarakat nelayan. Itu kan anomali. Kenapa bisa? Selalu diumur-umurkan di semua referensi mengatakan bahwa laut kita adalah potensi sumber daya alam, sekian potensinya, sekian ini, tapi justru masyarakatnya miskin. Masyarakat nelayan kita kesejahteraannya rendah. Nah, ini kan menjadi tanda tanya besar. Apa sebabnya terjadi? Kenapa demikian? Nah, apa yang salah? Apakah tata kelola? Atau memang masyarakat nelayannya yang punya mental tempe? Ini tentu menjadi pertanyaan kritis kita yang perlu kita telah lebih jauh. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka berada di antara garis kemiskinan dan masyarakat rentan miskin? Nah, oleh karena itu di 1996 Indonesia mengkonsepsikan benua di Indonesia sehingga orientasi pembangunan kita perlahan-lahan mulai bergeser dari yang sektor agraris ke sektor maritim. Bergeser dari agraris ke maritim, bergeser dari laut yang dianggap sebagai pemisah, ya, laut dianggap sebagai pemisah daratan, yang kemudian bergeser perspektifnya laut dijadikan sebagai wilayah arena sumber daya alam, sehingga perspektif pembangunan benua maritim Indonesia mulai berangsur-angsur dikoreksi, ya, diperbaiki dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi apa itu benua maritim? Ya. Benua maritim atau BMI ialah perairan dengan hamparan pulau-pulau di dalamnya sebagai satu kesatuan alamiah antara darat, laut, dan udara. Ya. Di atasnya kata-kata unik dengan sudut pandang iklim dan cuaca, keadaan air, tekanan kerak bumi, keragaman biota, serta tatanan sosial budaya. Ya, jadi ini definisi benua maritim. Jadi ketika kita membicarakan maritim itu tidak melulu hanya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut. Kalau dalam konteks Indonesia, yang kalau Anda baca referensi maritim di luar sana, di luar negeri, dari Amerika, Eropa, Australia, benua maritim atau negara maritim itu terkonsentrasi pada sektor-sektor kelautan, tersegmentasi pada kondisi-kondisi kelautan, perikanan tangkap, perikanan laut, pengelolaan kapal, dan lain-lain sebagainya. Tapi dalam konteks benua maritim Indonesia, jadi benua maritim Indonesia konteksnya itu tidak sekedar pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya laut, dan lain sebagainya, tapi ini mencakup keseluruhan, ya, mencakup keseluruhan antara darat, laut, dan udara. Karena kenapa? Karena terpilih kesatuan alamnya ini terintegrasi satu sama lain di wilayah Katulistiwa, di wilayah Republik Indonesia. Kemudian di atasnya tertata unik sudut pandang iklim, keadaan cuaca, dan keadaan air. Ya. Kita di atas garis Katulistiwa membentuk satu ekosistem yang sempurna untuk
wilayah perairan, ya tidak, kita tidak ada musim salju. Coba bayangkan kalau ada musim salju, hancur kita. Distribusi logistik akan macet. Ya. Walaupun ada kapal pembelah salju, tapi ongkosnya berapa? Ongkosnya berapa? Seberapa cepat barang itu sampai macet saja Makassar ini? Atau banjir kemarin lah, banjir Maros putus, baru putus. Oh itu logistik sampai di baru Sidrap, Parepare itu macet. Saya rasakan ya. Tidak ada barang masuk, sehingga bensin tidak ada, kapal kayak apa namanya mobil tidak bisa sampai, sehingga di kemarin tidak ada makanan. Itu baru banjir. Coba kalau hujan salju, enak memang. Wah, ini ada hujan salju. Bagus untuk bikin konten. Bagus sekali untuk bikin konten ya. Tapi untuk kehidupan sehari-hari itu penderitaan. Kita patut bersyukur kita hanya punya 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau. Itu pun musim hujan dan musim kemarau kita tidak bisa kendalikan. Sekali hujan banjir, sekali kemarau panas sekali, air kekeringan. Tambah lagi kalau musim salju sudah hancur. Jadi kita beruntung di antara dilintasi oleh garis khatulistiwa, sehingga kondisi cuaca ekstrim atau kondisi cuaca buku itu tidak ada di Indonesia. Juga negara Eropa, Rusia dan lain sebagainya itu ada kondisi yang berbeda dekat kutub ya, negara-negara yang dekat dengan kutub utara itu penderitaan bagi mereka. Nah, kita agak berbeda sehingga kondisi sosial budaya, kondisi biota laut, kondisi lingkungan hidup kita itu memungkinkan biota laut tumbuh dan berkembang. Dan beberapa hasil penelitian mengatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan biota laut terbanyak di dunia. Biota flora fauna terbanyak di dunia. Karena itu tadi kondisi cuaca yang mendukung. Kita cuma punya 2 musim. Nah, yang kemudian yang selanjutnya adalah tatanan keragaman biota serta tatanan sosial budaya. Kalau sampai di biota laut bolehlah ada beberapa negara yang hampir kita serupa. Asia, beberapa negara-negara di Asia Tenggara juga hampir serupa. Ada juga pulau-pulaunya, ada juga kesatuan darat laut udaranya. Mereka yang bergantung terhadap sumber daya laut, Jepang, Korea Selatan. Ya. Tapi yang membedakan lagi adalah tatanan sosial budaya. Tatanan sosial budaya ini memberikan roh, ya, memberikan value, ya, memberikan makna terhadap seluruh aktivitas kelautan. Ada yang menganggap laut sebagai ibu, ada yang menganggap laut sebagai tempat sumber mata pencarian, ada yang menganggap laut sebagai roh, macam-macam interpretasi budaya masyarakat terhadap laut. Orang Jawa lain pandangannya terhadap laut, orang Sumatera lain, Sulawesi juga lain, Ambon apalagi, Papua lebih. Jadi masing-masing tatanan sosial budaya ini memberikan interpretasi yang berbeda-beda terhadap kondisi laut. Jelas ya? Jadi inilah kemudian yang membedakan negara-negara kesatuan maritim lainnya dengan Indonesia, karena tatanan sosial budaya yang kita miliki, ya, yang dari berbagai latar belakang etnis yang menginterpretasi laut secara berbeda-beda. Oke, kita istirahat dulu.
lapis baru pulang. Oke. Nah, jadi itu yang membedakan kita dengan negara-negara atau wilayah lain. Nah, pertanyaannya kemudian apakah ada yang